masalahnya. Ya kan? Kita ubah ya, CD itu kan produk ya, koefisien produk dikurangi koefisien rektan dibagi A. Sama kan, ini itu sama dengan ini dipersingkat. Jadi N sama dengan N dalam kurung 1, maksudnya ya N0 kita ini kan ya, kita gabung-gabungkan. Dikali delta V per A dikali Y0 XA. Tuh ya. Jadi ini persamaan disederhanakan begini ya. Jadi ya ini kalau diuraikan ya yang atas juga. Gitu kan Raffi ya? Sama ya. Lantas kenapa ribut-ribut? Karena yang namanya epsilon itu adalah ya delta koefisien dibagi A dikali Y0. Tuh. Jadi muncullah yang namanya V itu adalah V0 dikali 1 plus EAXA. Tuh ya, epsilonnya muncul jadinya dari apa? Dari delta V per A dikali Y0 ya. Suardika paham nggak? Mana yang belum paham ya? Dari penurunan ini belah mana yang belum paham? Ada yang nggak ketemu? Ini kok dari mana ya? Coba. Ada nggak? Enggak sih Pak, ketemu semua. Saya ada kan ya? Diajarin kok tadi ditanya lupa. Ya. Oke, kita lanjut ya. CA sama dengan CA0 min CA0 XA, atau biasanya kalian sebut CA sama dengan CA0 1 min XA ya. Artinya apa sih? Konsentrasi itu adalah konsentrasi A itu adalah konsentrasi A mula-mula dikurangi konsentrasi A yang bereaksi. Begitu selalu ya. Jadi CA adalah Na per V atau Na01 min XA ya. Boleh dong? Iya dong. Kalau CA kan CA0 1 min XA. Sekarang kalau Na0 ya Na sama dengan Na0 1 min XA. Kemudian yang bawahnya ini yang Na-nya ya, baru Na-nya ke sini. Oke, saya kasih warna aja biar kalian nggak bingung. Kasih warna ya. Oke, V-nya adalah volumenya ya, saya kasih warna merah darah adalah V0. Jadi muncul ya bahwa CA itu sama dengan akhirnya CA0 1 min XA dibagi 1 plus EAXA ini ya. Ujung-ujungnya kita ketemu ini nanti begitu di persamaan gas. Rumit memang ya. Nah, jadi utak-utik ujung-ujungnya mah ini ya. Begitu. Jadi nanti persamaan dalam volume gas yang tadinya kalian ya yang awalnya kalian selalu pikir bahwa CA itu sama dengan CA0 1 min XA untuk reaksi di fase cair ataupun yang koefisiennya jumlahnya sama kanan kiri boleh pakai ini. Tapi kalau sudah volume gas koefisiennya kanan dan kiri berbeda, jadinya begini ya. Ada buntutnya di bawah 1 plus EAX begitu ya. Clear ya, Raffi ya, paham ya? Kenapa kalau di reaksi fase cair atau yang koefisiennya sama, pakainya ini aja cukup ya, sederhana. Konsentrasi A adalah konsentrasi awal. A dikurangi konsentrasi A yang bereaksi, oke. Tapi kalau udah fase gas, koefisiennya berubah. Ada buntutnya di bawah 1 plus EAXA. Nanti ini kita masuk ke rumus MATLAB-nya soalnya. Oke, itu ya. Paham ya itu. Kemudian kalau untuk CSTR, ya kita lihat. Coba Raffi, ini kita kayaknya konsep dulu jadinya ya, minggu depan baru ke pakai MATLAB-nya. Kalian juga belum install MATLAB-nya ya.
Atau udah ada yang menginstal, Rabi? Belum Pak kalau dari kelas 3 TKPB. Oh, kalau dari tingkat 4, ada yang udah install? Halo? Ini ada tingkat 4 nggak? Ada Pak, ada. Udah ada yang install belum? Kalau install kita langsung nyoba nih. Kalau belum ya kita konsepnya dulu. Oke, tingkat 4. Coba asisten yang tingkat 4 siapa sih, kok diem-diem aja nih? Yang aktif Rapi saja. Siapa ya? Tingkat 4 siapa? Rapi. Saya Pak. Siapa namanya? Lupa saya. Gibran. Iya Pak. Coba Gibran bacakan asistennya dulu dah. Neraca untuk CSR. Oke Pak. CSTR untuk neracanya. Ini saya kasih warna nih. Siap. Ya. In Ditambah yang terbentuk karena reaksi sama dengan out ditambah akumulasi. sama nggak dengan yang batch rumusnya ini? Yang saya hijaukan ini. Sama Pak, sama. Sama, hanya saja kalau di CSR ini ada nggak? Tadi kan di batch 0. Ada kalau CSTR Pak. Ya, ada. Ini-nya FO ya. Misalkan FO ya. Yang masuk. Kalau Pak saya pengennya FI, boleh silakan ya. Kok F in jadi ini F0 maksudnya, bukan out gitu ya. Kadang kan begitu ya, F0 gitu ya. Yang keluar bebas ya, kalau notasi bebas ya. Jadi yang masuknya ada, ditambah terbentuk karena reaksi kan selalu RA kali V tadi. Sama dengan out-nya apa? F aja, atau F out boleh bebas kok kalau notasi. Plus akumulasi. Akumulasinya ada nggak kalau CSR? Nggak ada dong, dia ada yang keluar kok. Ya, jadi nggak ada penambahan gitu ya. Yang masuk sama dengan ditambah yang bereaksi sama dengan yang keluar, gitu. Ya, jadi kalau kita balikkan ya FI-nya ke sebelah sana, maka RA itu sama dengan 1 per volume dikalikan delta V ya, delta F sorry. Delta V ini mol per waktu ya. Jadi kemudian kalau kita reaksi berubah volumenya ya, volumenya kita keluarkan, maka volumenya sama dengan selisih ya, mol yang keluar dikurangi yang masuk dibagi laju reaksi. Nah ini kan simple ya kalau CSTR nih. Paham ya bedanya ya sama apa namanya batch ya. Jadi kalau batch keluarnya itu apa tadi? DCA per DT ya sama dengan apa? Saya klik lagi di atas. RA sama laju reaksi sama dengan DCA per DT. Keluarnya begitu. Atau DCA per DT sama dengan RA. Boleh dibolak-balik ya. Ya, DCA per DT sama dengan RA. RA-nya nanti bisa macam-macam. Ya. Nanti reaksi post-spin berarti apa bentuk RA-nya? Nah, nanti kita definisikan itu. Bentuk RA-nya reaksi post-spin tadi ya. Kalau untuk CSTR beda ya. Tadi kan RA DCA per DT atau DCA per DT sama dengan RA ya. Pak RA-nya negatif ya tergantung. Kalau RA sama dengan biasanya negatif min K kali CA. Jadinya DCA per DT sama dengan min K kali CA. Begitu definisinya ya. Negatifnya muncul dari mana misalkan. Setelah RA-nya terdefinisi ya. RA sama dengan min K kali CACB. Ya udah jadi DCA per DT sama dengan min K kali CACB, muncul negatifnya. Karena namanya reaksi kan pengurangan ya konsentrasi, makanya depannya selalu negatif.
Oke ya, sekarang yang PFR. Nah, ini reaksi yang sedang kita bahas ya. Coba tadi Gibran ya, tunjuk teman perempuannya yang paling dekat siapa? Ya, teman perempuan yang paling dekat, Pak. Iya, Oh, bukan di tingkat 4 sih, tapi kalau di tingkat 4 ini Pak, teman yang paling dekatnya siapa ya? Asma. oke, Asma. Anda dianggap yang paling dekat di hatinya Gibran. Ya, oke, Asma. Suaranya mana Asma? Halo Pak, masuk nggak ya sore? Masuk dong. Bantuin, ayo. Lagi apa ini? Lagi masak? Oke, silakan. Asmanya ngilang. Halo Pak, Ya, coba bacakan racanya PFR. raca yang untuk PNF itu in ditambah yang terbentuk karena reaksi sama dengan O ditambah akumulasi. Sama enggak dengan yang sebelumnya? Kalau desain racanya itu sama enggak? Untuk In plus yang terbentuk karena racanya reaksi sama sama, dengan out plus akumulasi sama. Hanya saja kalau PFR namanya PFR singkatannya? plug flow reaktor Pak. Ya, plug ya, sumpel. Plug itu sumpel, makanya saya bikin sumpelnya gambarnya tuh. Ya. FA yang masuk, keluarnya FA plus DFA. DFA itu sumpelnya. Itu perubahan dari FA-nya. Jadi yang masuk FA tuh makanya. Coba bacain lagi Asma. Yang masuknya apa dalam hal ini? Yang in apa? FA Pak. Yang terbentuk karena reaksi sama ya, RA. Kenapa bukan V sekarang DV? Kok tadi mah volume Pak dikalikannya. Sekarang kenapa jadi DV ya? Kenapa Asma? Karena di plug flow ini volumenya dalam bentuk segmen volume kan? Plug. Iya Pak. Makanya RA-nya dikali DV. Ya, out-nya apa? Out-nya adalah FA plus DFA. Udah, akumulasinya kagak ada. Nah, jadilah bahwa RA itu, ya kalau kita keluaran RA itu sama dengan, ya FA-nya kan dicoret ya. Kan di sini ada FA. Tuh, di sini ada FA. Ya, coret. Jadi RA sama dengan DFA ya, ini tersisa ini nih. Saya kasih warna biru. Nah, DFA ya. Tuh, ya. Jadi RA sama dengan DFA per DV. Tuh di bawahnya. Atau DV sama dengan DFA per RA. Nah, atau dan turunannya dan seterusnya. Oke ya, itu ya. Tapi kalau kalian pahami lagi ya, tadi ya, rumusnya RA kali DV ya, RA kali DV sama dengan DFA ya tadi ya. Kan RA kali DV sama dengan DFA karena FA-nya dicoret kan. Oke, kalau kalian pahami lagi ya, RA kali DV sama dengan DFA. Coba kalian coba detailin lagi. Volume adalah luas penampang dikali DZ. DZ itu ini kan. DZ. Jadi volumenya kita ubah ya menjadi panjang dikalikan dengan luas. Karena luasnya kan penampangnya tetap. Silinder kan, silinder plug ini kan tetap. Yang berubah kan panjang plugnya ini. Jadi yang kita keluarkan harganya, jadi RA kali DZ ya. RA kali ADZ itu penggantinya DV sama dengan FA DFA. DFA kita ubah ya. Iya. Jadi Q kali CA. Kan FA itu FA tadi kan. FA itu sama dengan mol per waktu ya. Sekarang kalau CA itu ya, Q itu sama dengan apa satuannya? Volume per waktu ya. Dikalikan dengan konsentrasi.
Ya, CA itu satuannya tadi mol per vol waktu ya. Jadi sama dengan apa nih? Di atas ada vol ya. Tuh, di atas ada vol. Saya kasih warna kuning, orange tuh. Di bawah ada vol. Tuh kan? Kok waktunya mol per volume, waktunya jangan ya. Vol per waktu dikalikan mol per volume. Ya. Volumenya dicoret ya. Jadinya vol apa nih? Volumenya dicoret. Jadinya mol per waktu. Tuh. Jadi FA itu makanya sama aja dengan Q dikalikan dengan konsentrasi, sama-sama ujung-ujungnya mol per waktu ya. Jadi boleh dong yang namanya FA kita ganti dengan Q dikalikan CA, boleh tuh ya. Ya, oke lanjut ya. RADZ sama dengan D, Q-nya kita ubah ya, karena luas penampangnya tetap ya. Jadi A dikali laju linearnya dikali CA ya. Terus kemudian A-nya karena tetap kita keluarkan gitu ya, di kanan kiri ada A, dicoret aja. Jadi RADZ sama dengan V dikali DCA. Atau RA sama dengan V DCA per DZ ya. Bedanya begitu ya. Ingat kalau base tadi adalah R sama dengan DCA per DT ya. Kalau plug flow RA sama dengan V dikali DCA per DZ ya. Atau RA sama dengan DCA per DZ per V. Kalau kalian hitung-hitung ini ya, yang namanya DZ itu panjang, V itu panjang per waktu. Jadi ini tuh sebenarnya detik loh. DZ per V itu detik, coba ya. Meter misalkan. Per dalam kurung V-nya itu meter per detik ya. Apa tuh? Meternya dicoret jadi detik ya. Jadi ada kesamaan ya antara reaktor batch dengan reaktor plug flow ya. Jadi kalau saya simpulkan boleh ya. RA untuk reaktor batch adalah DCA per DT. Nah, kalau untuk PFR ya sebenarnya RA-nya itu ya saya kopikan ya. Nah, sama aja, cuman DT-nya kita ubah ya. PFR ini ya, kita ubah DT-nya itu jadi DZ per V. Karena nggak mengenal waktu, adanya adalah segmen dari sumbat plug-nya. Tapi kalau dirunut satuannya sama-sama waktu. Raffi, paham nggak? Paham, Jika saya kasih warna apa nih yang kalian sukai ya? Tuh warna ya. Jadi ketemu benang merah antara batch dengan PFR. Kalau batch main waktu, kalau PFR main panjang, tapi sebenarnya satuannya sama. Oke ya, clear ya. Boleh kalian foto atau nanti saya kirim ya kalau kalian membutuhkan. Kalau enggak ya enggak usah gitu ya. Oke ya. Berarti ini reaktornya reaktor apa, Gibran? Di soal dikasih tahu reaktor apa? Reaktor PFR, Pak. PFR. Jadi di pikiran kita apa, Gibran? DCA per DT atau pakainya yang CSTR tadi atau pakainya PFR tadi yang DCA per DZ per V. Di kepala kita harus sudah siap tuh. Yang PFR Pak, yang DCA per DZ per V tadi. Nah itu maksud saya tuh, begitu kenali soal ini di kepala kalian sudah tidak lagi RA DCA per DT gitu ya. Tapi DCA per
DZ per V. Begitu. Ulangi ya. Di kepala kalian sudah tidak lagi memikirkan apa? DCA per DT. Sudah, ini gugur ya. Karena itu miliknya batch ya. Sudah lagi tidak memikirkan ya apa? RA itu satu per V dikali perubahan laju alir. Ini sebenarnya enak banget ya. Ini nggak ada unsur ini linear ini. Tinggal flow masuk, flow keluar dikurangi flow masuk dibagi volume selesai. Linear. Tapi udah nggak mikir begitu karena ini pikirannya kita PFR sudah tahu bahwa tadi ketemunya adalah RA DCA dibagi DZ per V. Bukan lagi perubahan laju alir mol per volume, itu mah CSTR ya, perubahan laju mol per volume ya. Oke, jadi kesimpulannya di sini tidak lagi berpikir RA sama dengan DCA per DT. Tidak berpikir, ini apa batch ya? Simpulannya ya, batch. Tidak berpikir apa? RA sama dengan apa? DF. DF itu out dulu ya tadi, out DF apa ya, DF lah, F-nya tuh kasih ya, out kurang ini ya, ini per V karena ini miliknya CSTR. Setuju ya begitu ya? Nah, tapi langsung ya. Ke RA ya sama dengan DCA per dalam kurung DZ per V. Walaupun DZ per V itu sebenarnya T ya, DT. Cuman masalahnya di PFR nggak pakai DT, gitu ya. Tuh, ini adalah PFR. Oke, Raffi, Gibran paham nggak? Alhamdulillah cukup paham. Yang lain paham ya? Jadi kalau kita nggak awalnya sendiri mau ngerjakan pakai yang mana nggak tahu, ya sudah selesai, gitu ya. Jadi terpaksa saya mengulang ke. Oke, sekarang kalian coding ke MATLAB karena sudah tahu kan kita reaktornya adalah PFR. Function. Pernah belajar MATLAB nggak kalian? Halo? Belum Pak, kalau dari 3 PB Pak, ini untuk layarnya masih di Word ya? Oh ya. Oh dari tadi layarnya masih di Word? Iya Pak. Nah, oke. Saya ulangi kalau gitu. Ini kelihatan? Terlihat Pak. Jadi apa nih? Atau not ya? Oke, tidak berpikir RA DCA per DT karena itu punya batch. Tidak berpikir RA itu adalah selisih flow, out dikurangin dibagi dengan volumenya. Ini CSTR. Ya. Dari neraca tadi ya.
kenapa kok CSR jadi begitu? DF karena CSR kan ini ada in ditambah RA dikali V sama dengan out, flow out. Jadi RA dikali V sama dengan F out dikurangi F in. F-nya itu mol per waktu. Jadi kalau kita bicara RA-nya ya DF atau selisih mol ya, out in ya. Mol out in selisihnya dibagi dengan volume. Itu CSTR. Tapi langsung berpikir ke RA sama dengan DCA per DZ per V. Walaupun kalau kita selesaikan ininya apa satuannya, maka DZ per V adalah DT. Waktu juga. Tapi kalau kita bicara PFR nggak bicara DT, bicaranya per plug segmennya, gitu ya. Waduh, tingkat 4 Gibran juga belum belajar ini juga. MATLAB juga. Sudah pernah Pak berkonsultasi Sama siapa? Pak Pak siapa? sama Pak Iwan. Pak Iwan, oke ya. Jadi tingkat 3, kalian belajar ke tingkat 4. Belajar sama kakakmu ya tentang MATLAB ini. Oke, kita lihat ya. Function DC, DZ sama dengan, nanti kalian coding langsung ya. Terutama tingkat 4, nanti tingkat 3 belajar ke tingkat 4. Gibran ya, oke ya. Function DC DZ sama dengan PFR dalam kurung ini variabel yang terlibat, Z panjang plugnya dan konsentrasinya. Ada yang nggak paham tentang function ini? Ini disimpan dalam file yang namanya PFR ya. Jadi PFR ini nama filenya, formatnya harus begini. Kenapa DC DZ? Karena kita bukan DC DT, bukan reaction batch kan. Pak saya pengennya DCA per DZ, nggak apa-apa boleh. Pak saya pengennya DA per DZ ya nggak apa-apa. Berarti A itu sama dengan konsentrasi gitu ya. Pak saya nggak mau pakai dalam kurung, pakainya dalam kurung kotak, nggak boleh. Karena itu format MATLAB-nya begitu, dalam kurung biasa. Pak kurungnya mau saya ganti dengan tanda suruh, nggak boleh. Tuh ya. Pak Z-nya setelah Z komanya saya ganti dengan add, baru kemudian CA boleh nggak? Nggak boleh. Ya, kalau pakai spasi boleh, pakai Z, CA, Z spasi CA masih boleh. Aduh, kalian belum belajar MATLAB, pusing. Ada pertanyaan nih, Gibran, paham ya? Mendeskripsikan suatu fungsinya gimana Pak? Fungsinya saya ganti dengan fungsi, nggak boleh, ya. Itu bawaan MATLAB ya, saya protes aja sama MATLAB-nya. Menyajikannya caranya begitu, jadi ada hal-hal yang harus kita ikutin aja gitu ceritanya. Gibran, paham? Ya Pak, untuk ini paham. Raffi, ada pertanyaan? Baru baris atas ya? Ya, belum Pak. Belum paham? Apa yang belum paham di fungsinya? Function bawaan MATLAB. DC DZ sebenarnya kita bebas menulis notasi DC DZ, cuman biar merepresentasikan reaktor batch ya udah DC DZ atau DCA per DZ gitu ya. Oke, sama dengan ya memang harus gitu formatnya. Habis itu sama dengan ya PFR diganti Pak, PFR-ku ya boleh. Nanti di CFS di PFR-ku namanya. Gitu ya. Boleh, asal konsisten. Nah, kalau nama DC dan nama PFR boleh berubah-ubah ya, asal konsisten. Nanti ini di save file di MATLAB-nya namanya PFR. Kalau PFR-ku ya di save-nya PFR-ku. Nah, dalam kurung ZCA itu nggak bisa diubah, ya, karena itu menunjukkan variabel yang terlibat. Ya, Pak Z-nya diganti dengan T, ya jangan. Kalau reaktor batch boleh pakai T.
Oke ya. Kemudian K1 nilainya 10. Kita masukin semua ya harga-harga yang diketahui itu. Ya ada apa? Harga K diketahui, harga apa lagi tuh? Harga suhu ya, ini Fahrenheitnya kalian ubah ke remur ya. Jadi R-nya sama dengan 0,728. Di sini R-nya berapa nih? Ada nggak diketahui R-nya? Pak, R-nya kok bukan 0,082 liter atau ATM per mol Kelvin. Ya, itu kalau liter per mol Kelvin ya. Ini kan dalam satuannya remur ya. T-nya kalau nggak salah, tapi ini nggak disebut ya T-nya dalam satuan remurnya nih. Coba dicek lagi ya nanti. Seingat saya remur ini jadinya. Dalam remur. Ini yang diketahuinya Fahrenheit. Ya 1200 Fahrenheit berapa remur gitu ya kalian ini. Terus P0 berapa? 4,6 ya. Dari mana tuh? Di sini ada nih. 4,6 ya ATM. Nah. Halo, kemudian apa lagi? D-nya dari mana ini? 1,19 ya. Di soal nggak ada diameternya ya. Ya, kalau nggak ada diameternya ya ini bonus ya. Jadi di sini diketahui diameternya 1,19. Oke, A-nya langsung diketahui ya. Ini 0,25 berarti seperempat pi D kuadrat. Ya, D-nya kan ada 1,19 ya. Oke, terus kemudian PA0. PA0 tuh XA dikalikan P0. Fraksi A-nya berapa tadi? XA-nya 100% ya. Fraksinya 1 kan tunggal tuh. Ya. Pos P-nya tunggal. Jadi ya XA-nya 1. P0-nya tadi diketahui nggak? P0 sama dengan 4,6 tadi diketahui ya. Jadi XA-nya sama dengan 1, P0-nya 4,6. Kemudian FA0 diketahui 4 dari mana? FA0 di sini aja 4 ya. 4 pon mol per pospin murni per jam. Oke, masukin 4. CA0-nya karena gas ya, jadi konsentrasinya dalam bentuk tekanan dibagi dengan RT ya. Ingat PVN RT ya. PVN RT akhirnya CA0 sama dengan PA0 per RT gitu ya. Oke, kemudian Q0. Ya, Q itu kan sama dengan F dibagi konsentrasi kan tadi udah saya jelasin karena F itu sama dengan Q kali CA kan. Nah, F itu mol per waktu, Q kalau dikalikan dengan C konsentrasi itu mol per waktu juga gitu ya. Sementara V sama dengan Q0 dikali A, bener nggak? Ya bener lah, ya kan meter kubik per detik dibagi meter kubik kan jadi ini meter per detik. Oke. Oke, persamaan pertama yang harus kalian tulis ya setelah ini yang diketahui masukkan adalah memang yang 3 agak rumit ini kalian harus belajar ke tingkat 4 khusus ini ya. Desain reaktor pakai MATLAB ini. Sebentar. Siapa? Raffi? Iya. Masa sih belum belajar MATLAB? TRK bukannya diajarin pakai MATLAB juga enggak ya? Enggak, Pak. Hitung manual. Siapa yang ngajar? Bu Fitri? Sama. Kalau Pak Iwan diajarin? Oh, Bu Ayu pakai MATLAB kok? Enggak ya? Enggak, Pak. Sementara tingkat 4 kenapa pakai MATLAB? Gibran? Bapak yang pakai MATLAB? Iya, kenapa kalau tingkat 4 pakai MATLAB? TRK-nya, tingkat 3 enggak. Ini kan
Enggak sama jadinya ya antara generasi satu dengan generasi yang lain. Ternyata kurang tahu. Soalnya selain di TRK juga waktu itu sempat juga di komputasi sih, tapi di TRK sempat pakai MATLAB sama Polymath waktu itu tuh. Di komputasi juga belajar. Kalau tingkat 3 di komputasi enggak, di MATLAB-nya enggak. Betul, Raffi? Betul, Pak. Ya, berarti DL itu derita loh. Ya. Oke. Jadi yang di atas itu adalah yang diketahui dimasukkan. Jadi persamaan utama untuk menjawab function di sini, makanya di sini langsung dikasih garis nih dari function ke bawah. Cut, ya. Jadi DCA DZ sama dengan PFR yang disimpan dalam file PRL sebagai fungsi Z dan CA. Apa itu DC DZ? DC DZ adalah min K, ya. Tadi apa? Min K kali CA per V. Itu ya. Jadi pakai rumus yang apa? PFR ya. Oke itu ya. Kok nggak pakai ini V-nya harusnya DV tapi nggak apa-apa. Maksudnya itu DV. Ada pertanyaan? Oke, paham semuanya ini? Ya, kalau paham harus dicoba ya nanti minggu depan dengan MATLAB-nya dicoba gitu ya, ikutin aja. Nanti kalau ada yang ditanyakan ya ditanyakan ya. Kenapa K1 kali CA? Ya selalu persamaan kan begitu. Ya batch aja kan DCA apa? DCA apa RA sama dengan kalau batch selalu ada DCA DT gitu ya. Kalau misalkan RA-nya jadi K1 kali CA, ya berarti DCA DT sama dengan K kali CA gitu ya. Selalu ada rumus begitu. Jadi selalu ada K kali CA. Ini tuh sama dengan RA-nya sebenarnya K1 kali CA. Kenapa CAV? Karena ini gas volumenya berubah. Makanya masuk harga epsilonnya di sini. Kenapa ada V di bawah? Karena kita kan nggak main T. PFR katanya. Oke, gitu ya. Udah, jadi persamaan PFR-nya sudah didefinisikan di sini tanpa kita menguraikan panjang dan lebar karena sudah diselesaikan sama function yang ada di MATLAB. Gitu ya, dengan rumus menggunakan apa? PFR tadi ya. Kok K1 kali C apa? Harusnya K1 kali CA kuadrat. Loh, kan dibilangnya orde 1 tadi. Kalau kita makanya K1 kali CA kuadrat namanya orde 2 dong, Raffi. Mas Arif kenapa enggak min K1 per V? Itu namanya orde 0, Raffi. Ya, yang namanya orde 1 K dikali CA pangkat 1. Gitu laju reaksinya. Kenapa ada CAV? Karena kan volume berubah gas gitu ya, sehingga kita melibatkan epsilon. Gibran paham nggak? Kenapa ada K1CA? Belum. Paham nggak? Masih samar-samar juga, belum terlalu begitu paham Pak. Tapi lagi dicoba. Cermati. Tapi yang jelas kenapa nggak K1 kali CA kuadrat, paham nggak? Kan orde 1 dibilangnya Gibran. Oh iya Pak, betul. Masa orde 1 K1 kali CA kuadrat gimana?
Kenapa DZ saya logonya bukan DCDT karena kita main di PFR gitu ya. Kenapa ada V di bawah atau DV ya, boleh DV boleh V, karena kan kita main segmen bukan main DT, bukan segmen waktu. Bapak, punten Pak, Ya, mau nanya sebentar. Itu kan ini kan order, ini PFR pada order 1 dan order 2. Kalau misalkan order 0 nggak mungkin ya Pak. ya kalau ada 0 kan K1 per V jadinya. CA-nya pangkat 0 kan 1. Jadi ini order 1 udah benar. Oke. D C per DZ sama dengan min K C A V. Ini biar kalian lebih paham lagi ya. Per V. Itu kan kalau kita turun D C DZ dikali V ya. V atau di V boleh ya. V atau inilah di V boleh. Atau V aja nggak apa-apa lah, kan itu per waktu ya. Min K kali C akan RA ya. RA. Dikali ya, ini dikali. Dikali. Jadi DC per DZ ini turunannya begini. Kalau mau nurunin per V sama dengan min RA. Ini kalian boleh catat ya. Kenapa di MATLAB-nya begini gitu ya. Dari sini. Dari notasi. DZ per V sama dengan min RA. Persamaan